1020010034 jurusan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sistem hormon pada ikan. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang memiliki efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain di dalam tubuh. Ini merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran, sehingga sekresi akan masuk ke dalam aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Pengertian hormon. Hormon adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel-sel. Sebagian besar hormon merupakan protein yang terdiri dari rantai asam amino dengan panjang yang berbeda-beda, dan sisanya merupakan asteroid. Sistem hormon endokrin pada ikan-ikan tertentu memiliki sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih besar tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi, misalnya badan stamius, yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin. Ikan memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, antara lain pituitari, tiroid, ginjal, gonad, pankreas, dan urofisis. 1. Pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisa terletak pada lekukan tulang di dasar otak, terdiri atas dua bagian utama, yakni adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri atas pars distalis dan pars intermedia, sedangkan neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitosin, arginin, visotosin, dan isopars. Distalis merupakan bagian utama adenohipofisa yang menghasilkan sel-sel pesekresi. 2. Tiroid. Tirotofin pituitari merupakan faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid adalah membuat, menyimpan, dan mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme, sintesis, dan pengeluaran hormon tiroid. Secara otomatis diatur untuk memenuhi tuntunan kadar hormon dalam darah lewat mekanisme feedback hipotalamik. Bila kadar hormon tiroid yang beredar dalam darah tinggi, maka akan menekan output TSH pituitari, sedangkan kadar rendah menaikkannya. Hormon tiroid yang penting adalah T4 dan T3. Hormon ini penting dalam pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. 3. Gonad. Gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Meskipun gonadotropin tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan telur atau sperma ikan, namun mempengaruhi sekresi estrogen sperma oleh sel filokel telur dan androgen oleh jaringan testis. 4. Ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, juxtaglomerulus, dan corpuscle stanus. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui ACTH. 5. Kelenjar ultimobranchial. Pada teleostei, kelenjar ultimobranchial terletak pada septum pemisah antara rongga abdomen dan sinus venosus, tampak sebagai pita berwarna putih pada septum. Kelenjar ini serupa dengan paratiroid pada vertebrata tingkat tinggi, tetapi tidak berupa filokel melainkan menyebar pada septum. Kalsitonin merupakan hormon yang disekresikan oleh kelenjar ultimobranchial. Hormon ini berperan menurunkan kadar kalsium darah. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin
dapat melakukan peran dalam membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, lingkungan hidromineral yang berubah-ubah. 6. Urofisis. Urofisis, nama lain the caudal neurosektoris system, merupakan neurosekretori yang terletak pada bagian belakang spinal cord. Urofisis didapatkan pada setiap spesies ikan, namun fungsi hormon yang dihasilkannya masih menimbulkan kontroversi. Walaupun secara umum, sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Ada 4 jenis hormon yang diidentifikasi pada urofisis, yakni urotensin. Sistem hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar hormon, yaitu hormon pertumbuhan, hormon reproduksi, hormon ekskresi, dan osmoregulasi. Menurut hasil kerja hormon, endohormon yang bekerja di dalam tubuh seperti hormon-hormon di atas, ektohormon yang bekerja di luar tubuh seperti fenomen merangsang jenis kelamin lain mendekat untuk berpisah. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.